Hai Virgo, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih sudah hadir di channel Lucia Sutrisno Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Gimana Virgo minggu ini ya, baru pertengahan minggu, eh, sudah sesuai nggak dengan bacaannya kemarin? Bacaan mingguan. Oke, yang sesuai ngomong, yang nggak sesuai ngomong juga. Oke, anyway. Ini bacaan untuk kalian para Virgo di bulan Januari ya. Ya, agak ada sedikit gonjang-ganjing di hidupnya Virgo. Ya, well, beberapa Virgo yang saya kenal di dunia nyata, ya seperti itu. Saya nggak tahu dengan kalian, tapi kita berharap bulan Januari jauh lebih baik ya, Virgo. Oke. Oke. Januari. Banyakan udara karena ada tiga kartu, yang dua udara ya elemennya. Yang satu major arcana, dan ini yang dibutuhkan oleh Virgo. The strength. Kekuatan untuk menghadapi apapun di bulan Januari. Oke, saya baca aja ya. The grace and inner strength needed to overcome challenge. Kekuatan dalam dirinya Virgo itu harus dikeluarkan karena memang banyak hal yang udah mulai terasa di penghujung tahun ini ternyata akan gonjang-ganjing di bulan Januari. Oke. So siap-siap ya Virgo, jangan bilang saya nakutin loh. Ini kartunya yang keluar seperti itu. Oke, nanti kita lihat apa aja sih yang sebenarnya patut diperhitungkan dan membuat kita harus berjaga-jaga, waspada, dan kumpulin lagi kekuatan. Kalau kalian ngelihat keadaan saya sebagai Virgo yang kelihatan banget ya, kalau ada sesuatu pasti kelihatan banget. Nggak tahu dengan kalian. Jadi orang-orang di sekitar tuh suka ngelihat gini, ini pasti lagi sedih, ini pasti lagi ini, kayak gitu. Padahal yang kadang-kadang ditampilkan tuh nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi biarkan mereka menduga-duga ya Virgo. Yang penting tetap kuat di dalam diri kalian untuk menghadapi apapun di bulan Januari. Ini baru kartu pertama udah ngasih pertanda bahwa perlu kekuatan gitu ya. The power of kindness and forgiveness. Oke, dua hal yang harus kalian camkan dan catat di pikiran kalian. Kindness, kebaikan hati, dan forgiveness, dan memaafkan. Memaafkan siapa? Siapa saja yang menyakiti kalian. Langsung saya merinding. Karena langsung terlihat siapa aja yang patut diberi maaf karena telah menyakiti gitu. Agak berat ya. Bukan berat memaafkan, tapi melihat orang-orang tersebut berusaha menyakiti Virgo, berusaha menjatuhkan Virgo, berusaha mengambil bagian dari apa yang Virgo punya. Aduh, baru kartu pertamanya udah panjang. Oke. Time to embrace how wonderful you are. Justru di saat seperti ini kita harus menunjukkan betapa kebaikan kita tadi dan pemaaf, dan ya udah nggak apa-apa kayak gitu ya. Kedengerannya seperti orang yang terima-terima aja ya Virgo. Padahal Virgo mau nggak sih terima-terima aja gitu, kayak diinjek ya wes, dimusuhin ya wes, diomongin ya wes. Ya gimana? Oke, never mind Virgo. Coba itu dipikirin lagi deh. Kalau saya gitu, kalau membacakan sesuatu terus tiba-tiba visionnya kelihatan, tapi ya udahlah Virgo, ya udahlah.
Oke. Ace of Winter atau Ace of Sword. So you can take your power back kan. Kalian bisa ambil lagi kekuatan kalian kan di tengah badai, di tengah apa yang terjadi di kehidupan di bulan Januari. So bakalan banyak banget yang terjadi di bulan Januari. Don't be deterred by challenge along the way. It is important to communicate clearly and accurately. Amazing new ideas that should be implemented. Akan banyak challenge, akan banyak hal yang akan kalian hadapi di bulan Januari. Oke, dari mulai awal, ini udah pertengahan pun masih challenge-nya terasa. Oke, dan kalau tergambar di depan kalian apa sih yang sebenarnya akan terjadi, ya bagus, berarti kalian punya vision, kalian punya visi. Oh, saya tahu nih bakalan kayak gini. Atau kalian yang bilang, saya tahu Mbak Lucy apa yang akan saya alami di bulan Januari. That's good. Berarti kalian punya kayak sensitivitas yang tinggi gitu dalam menghadapi itu. Kalau yang merasa kayak nggak tahu, ya udah nggak apa-apa, nggak usah ketakutan dan nggak usah ngerasa kayak ini kan. Soalnya dibilang tadi Ace of Sword itu tuh bilang, ayo adepin aja semua itu, apapun yang datang nanti di kehidupannya Virgo di bulan Januari, ayo hadapi aja gitu ya. Dan jangan takut, jangan khawatir dengan challenge itu. Ingat, jangan anggap itu sebagai masalah, tapi anggap itu sebagai tantangan. Kalau tantangan kita harus menghadapi kan. Kalau masalah kan jadi kayak, aduh ini bermasalah, aduh begini begitu gitu. Oke Virgo, Januari akan lumayan tough untuk Virgo. Ada Three of Winter bahkan. Three of Sword. Siap-siap ada yang akan nyakitin, siap-siap ada yang akan mengkhianati. Aduh, ini loh nyakitin loh. Nyakitin banget, belum kejadian udah nyakitin. Oke, siap-siap aja lah Virgo ya. Saya nggak mau nakutin, tapi udahlah saya baca aja lah daripada saya ngomong banyak. Nanti kalian bilang, Mbak Lucy ini nakut-nakutin. Aduh, maaf ya, bukan nakutin Virgo. Kan kalian tahu gimana saya selalu berusaha positif, selalu positif di dalam setiap bacaan saya kan. Oke. Reach out to others for comfort and love. You will go strong from this situation. Sadness that will heal with time. Ya. Akan ada. Saya mau ngulang nggak? Saya mau ngulang juga berat nih Virgo. Oke, anyway. Kalian yang mengerti bahasa Inggris itu kalian terjemahin sendiri, but kalian tahu Three of Swords itu seperti apa? Kalau di kartu yang lain tuh hati terus ditusuk sama 3 pedang, mengerti ya? Virgo yang sudah lama ngikutin channel ini ngerti lah Three of Swords itu seperti apa. Oke, dan ini terjadi di bulan Januari. Ya, oke, anyway. Udah lah ya, yang itu jangan diperpanjang, nanti bikin kalian tambah overthinking nih Virgo. Oke, kita lihat aja. Katanya kan along the way bakalan ada banyak hal yang kalian bisa lalui, tapi kalian bisa menghadapi itu kok, gitu ya. Memang akan seperti itu, but that's good. Ada the devil around you, the devil sekeliling kalian mengambil satu keputusan. Oke. I Virgo. Anyway, saya akan tambahin kartunya untuk klarifikasi atau tambahan atau apapun juga. Banyak-banyak berdoa, banyak-banyak zikir, banyak-banyak tahajud, banyak-banyak novena kalau yang Katolik, banyak-banyak legowo aja, puasa kalau perlu, puasa, oke. Kalau perlu, kalau bisa, kalau enggak apa-apa, terutama di hari lahir kalian, ya.
Ada King of Sword, keadaan yang kurang menentu. Keadaannya sebenarnya baik di awal-awal Januari, tapi tidak menentu karena memang keadaannya kurang kondusif, bahkan untuk seorang Virgo yang tough, bahkan untuk seorang Virgo yang overthinking, it's challenge. Nine of Swords, lo gambarnya aja sudah tahu lah ya, chaos di awal bulan Januari. Ini kenapa bacaannya begini? Oke, ada banyak hal, tapi balik lagi, sisi bagusnya adalah kalian bisa keluar dari situ. Oke, Januari hanya sebuah bulan yang harus dihadapi. After that, it's gonna be fine, Virgo. Awalnya doang agak susah ya mengawali tahun 2024. Tapi bukan berarti kesuksesan terus tidak berpihak pada Virgo. Karena masih ada Two of Cups diberikan oleh semesta ketika kalian diketemukan oleh orang-orang baik dan akhirnya bisa berkolaborasi dengan kalian, bisa mengadakan sebuah komitmen baik itu pekerjaan maupun cinta ya Virgo. Jadi tetap di awal-awal bulan kalian ketemu dengan orang-orang seperti itu gitu. It happened already. Orang yang sudah kalian kenal juga bisa terus kemudian ada yang datang kepada kalian, hal-hal yang memang seharusnya selesai tapi belum selesai, tapi bisa diselesaikan tentu saja karena posisinya seperti ini. So akan ada ketemu dengan orang, tapi bukan orang yang belum pernah kalian kenal, jadi memang udah ada di hidup kalian, but then kalian baru tahu bahwa orang tersebut tuh ternyata bisa dijadikan partner, dijadikan orang yang membantu di hidup kalian dan lain sebagainya gitu Virgo. Atau orang yang bisa berkomitmen dengan kalian baik dalam hal pekerjaan, bisnis maupun percintaan gitu ya Virgo. Jadi ya memang kalian dipertemukan dengan orang itu bukan orang baru, tapi orang yang memang udah ada di hidup kalian, tapi kemudian tiba-tiba jadi deket aja, tiba-tiba jadi ternyata kita cocok ya, misalnya ngobrolnya, kita cocok ya untuk menjadi partner gitu atau berbisnis bareng gitu ya. Ada Ten of Pentacles, dimana sebenarnya keuangan bagus, tapi itu akhirnya jadi omongan, jadi perbincangan di sekitar kalian, dan banyak yang ya namanya rumors kayak gitu ada. Dan itu membawa perubahan besar-besaran di dalam hidupnya Virgo. Membawa perubahan yang sangat-sangat luar biasa di dalam kehidupannya Virgo. Ini The Tower, dan kartu setelah itu juga The Tower. Ada yang akan terlepas dari hidup kalian, tapi itu bukan sesuatu yang akan jadi buruk gitu. Karena yang selalu saya bilang, kalian tahu ya, kalau ingin mendapatkan sesuatu yang bagus, ya yang lama, yang jelek itu ya harus ditinggal. Kenapa harus ditinggal? Karena memang udah nggak bagus lagi. Ya udah, berarti memang harus ditinggal, memang harus dilepaskan. Sakit, memang sakit banget. Tadi ada Three of Swords ya, sakit banget untuk ngadepin yang kayak gitu. Tapi lihat nanti silver line-nya, nanti lihat kenapa itu terjadi, kenapa itu harus kalian lalui. Ya, nanti bisa kalian lihat sendiri lah ya perubahan tersebut. Saya balik lagi jadi pembaca tarot yang baper nih. Karena saya Virgo ya, baper ya. Oke, Queen of Wands-nya terbalik. Bahkan kalian harus membantu diri kalian sendiri untuk bertahan hidup dari The Tower ini di pertengahan bulan. Agak sulit untuk
agak sulit untuk dijabarkan Virgo, karena vision yang terlihat memang luar biasa. Cuma yang bisa saya bilang adalah Virgo, tunggu saya lagi ngumpulin ngumpulin seluruh energi saya untuk ngomong nih sama Virgo. Virgo, apapun yang terjadi di pertengahan bulan Januari, please be strong. Kuat ya Virgo ya. Walaupun kalian harus menghadapinya dalam tanda kutip sendiri. Karena mungkin sekitar kalian pun meninggalkan kalian, sekitar kalian pun against kalian. Tapi suatu hari nanti kalian akan tahu, suatu hari nanti kalian akan sembuh, suatu hari nanti kalian akan bisa mengerti kenapa ini terjadi. Ya Virgo ya. Oke. Karena kartu yang selanjutnya adalah Two of Wands. Ini bicara tentang kedepannya atau future kalian itu sebenarnya sudah direncanakan sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Walaupun jalannya bergelombang, walaupun jalannya susah, walaupun kalian harus jatuh bangun, pocel-pocel, terus kalian protes deh, Mbak Lucy gimana sih bacaannya, baru awal tahun udah kayak gitu. Ada yang protes kayak gitu, please. Lebih baik kalian mendengar ini dan bersiap-siap dibandingin kalian dieman-eman, disayang-sayang. Oh tenang Virgo, hidup akan bagus, hidup akan begini. Kalian gak siap, terus tiba-tiba kejadian, tiba-tiba the tower. Terus kalian gini, lah kok gak diomongin kalau itu adalah sebuah perubahan dahsyat luar biasa yang mungkin membuat kalian terseok-seok. Kita semua lah ya Virgo, saya kan juga Virgo. Terseok-seok, jatuh, dan please yang itu terjadi, kalaupun itu terjadi ya, karena ini general reading, saya tahu tidak akan resonate untuk semua. Ada skalanya, ada yang benar-benar sampai harus the towernya gede banget, ada yang cuma biasa-biasa aja, dan kita nggak bisa meminta kayak ya udah Tuhan kalau gitu the tower saya yang kecil aja, ya udah Tuhan saya yang menimpa saya nggak usah yang besar-besar. Nggak bisa begitu ya. Jalan hidup sudah diatur sedemikian rupa. Mendingan kalian bersiap akan jatuh dari the tower yang tinggi dan selamat, dibanding kalian berharapnya pendek, the towernya kecil, tiba-tiba yang datang sebaliknya gitu. Mendingan kita bersiap untuk sesuatu yang yang bakalan susah untuk dihadapi, tapi kita udah siap. Jadi begitu itu datang, wah aku udah siap, aku kuat. Ingat the strength yang pertama, kekuatan itu ada di dalam diri masing-masing, oke? And ini berhubungan dengan hidup kalian. Well, Virgo, kartu yang menyertainya, yang ini the lovers-nya terbalik, karena akan ada hubungan yang terputus, dan opsinya akan sulit untuk dipilih karena memang like no other choice, nggak ada pilihan gitu kan. Dan nggak ada pilihan itu berarti jalani takdirnya. Seperti yang saya bilang, kalian tidak bisa minta kayak aduh jangan kuat-kuat deh ininya apa, jangan terlalu kayak jangan terlalu nyakitin deh yang terjadi. Nggak bisa berpikir kayak gitu, karena yang terjadi ya pasti akan terjadi. Lebih baik kalian berpikirnya kayak ya kita kuat menghadapi apapun kayak gitu ya, karena no other option juga. The lovers-nya juga terbalik. So yang seperti saya bilang, yang bisa membantu diri kalian sendiri adalah kalian. The devil-nya bukan Virgo, my dear Virgo, tapi untuk orang-orang Virgo yang punya Capricorn di dalam chart hidupnya kayak saya itu ascendannya Capricorn. Oke, siap-siap ya. Bahkan di akhir bulan Januari pun akan sangat the devil jatuh. Tapi jatuhnya di posisi yang bagus. Lagi-lagi Two of Cups datang. Ada banyak kemungkinan nih ketika dua kartu ini jadi satu. Ada yang sepertinya ingin
berbuat baik kepada kalian, but then tiba-tiba kalian mengerti bahwa oh itu bukan yang sebenarnya, karena dia menyimpan sesuatu, menyimpan ada yang nggak baik di hidupnya, di dirinya, jadi berimbasnya ke Virgo. Atau ada hasrat dari orang lain, karena saya melihatnya si the devilnya itu bukan Virgo tapi orang lain yang akan datang ke Virgo gitu, Two of Cups, melakukan kolaborasi, perjanjian, komitmen dan lain sebagainya, but then kalian perlu hati-hati itu sih. Jadi tidak semua orang baik ya Virgo, perlu dipikirin itu. Two of Cups-nya ini ada dari depan kan, coba saya lihat. Orang yang kalian temui di minggu-minggu pertama bulan Januari, orang yang sama yang akan kalian temui di akhir-akhir bulan Januari, but then there is the devil. Bisa saja ada yang tersembunyi yang ingin dia lakukan kepada kalian gitu loh Virgo. Wow. Ingat ya, saya ulang ya, biar kalian ingat-ingat. Orang yang sama yang kalian temui di awal bulan Januari itu adalah orang yang sama yang akan kalian temui di akhir-akhir, di minggu-minggu terakhir bulan Januari, but then mungkin saja orang tersebut mempunyai maksud tersembunyi di dalam hidup kalian. So perlu berhati-hati di situ, oke? Well, pada akhirnya kalian akan struggling, ada Seven of Swords. Kalian akan berusaha lebih keras dan berusaha apapun itu harus tetap kalian hadapi, harus tetap kalian jalani dan lakukan apapun itu, karena udah nggak ada lagi yang bisa kalian lakukan selain menjalani itu di akhir-akhir bulan Januari. But then hati-hati aja, mungkin kalian akan melakukan sesuatu hal yang ceroboh, karena ada banyak hal yang ingin kalian ambil, kalian lakukan, tapi kalian meninggalkan banyak hal yang kurang baik di belakang. The Death-nya terbalik karena ada yang belum selesai, bahkan sampai akhir bulan Januari. Kalian ingin menyelesaikan itu ya, diperjelas. Kalian ingin menyelesaikan hal itu tapi tidak selesai. Bahkan di akhir Januari belum selesai. And itu sangat membagongkan. Membagongkan atau sangat melelahkan juga sih untuk Virgo. Oke, kuat-kuat ya Virgo. Januari kenapa jadi harus kayak gini? Aduh, saya nggak boleh mempertanyakan itu ya, kenapa jadi kayak gini. Ya udah, jalan hidupnya kayak gitu, mau gimana lagi. Two of Cups ada 3 kali loh. Two of Cups ada 3 kali. Ini adalah yang ketiga. Two of Cups 3 kali. Coba kalian benar-benar fokus di situ ya. Ada Two of Cups yang muncul di bacaan ini 3 kali. Sekali lagi, Two of Cups itu adalah sebuah kolaborasi, sebuah perjanjian, sebuah komitmen. Ya, bagus sih sebenarnya, bagus. Tapi yang seperti saya bilang tadi, karena ada the devil-nya, karena ada the tower-nya, itu chaos gitu. Itu bakalan rungsing banget gitu. Two of Cups lagi. Partnership, look, partnership kan? Kindness, be kind ajalah Virgo, berbaik-baik pada diri sendiri, pada semesta, pada sekitar kalian. Udah nggak apa-apa. Sedih juga sih, kayak udah dipojokin, udah dijatohin, udah diomongin, tapi kalian harus tetap melalui bulan Januari dengan sebaik-baiknya. Ada happiness, ujungnya tetap kebahagiaan. Ingat, setelah badai ada pelangi, setelah the tower ada the happiness.
Happinessnya memang bukan di Januari, my dear Virgo, tapi by the end kalian akan mengerti. Ya, mengerti hal tersebut. Ups. Satu lagi sebelum saya tutup ya. Ini udah kelamaan nih. Pengennya sih lama, pengennya saya pengen ngulik sampai sampai ini, tapi nanti ada yang protes lagi lama Mbak Lucy. Ya udah nanti udah, maksudnya nanti mungkin Jumat saya bisa bikin lagi yang untuk bonusnya ya, untuk lanjutan apa sih what's going on sih sebenarnya yang akan kalian hadapi supaya kalian bisa bersiap. So kalian yang nonton hari ini nonton juga Jumat ya, saya kasih lebih ngulik lebih dalam tentang ini ya, tentang bacaan Januari. Mau? Kalau mau bilang mau, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak usah tonton. Saya sih harapannya begitu supaya ada expense-nya nih, supaya ada panjangannya. Oke, satu hal lagi tentang partnership atau two of cups tadi ya, yang saya bilang orang yang pernah kalian temui di awal tahun bulan Januari, di awal bulan Januari adalah orang yang sama yang kalian ketemui di akhir Januari, tapi ada the devil. Bisa saja itu tadi seperti saya bilang maksud dari orang tersebut kurang baik kepada kalian, tapi apapun itu punya dua sisi, sisi baik dan sisi buruk. Kalau kita seuzon bilangnya kayak gitu ya, itu sisi buruk. Tapi kalau kita husnuzon atau kita berprasangka baik, itu adalah apa? Kitanya yang mengira itu adalah sesuatu yang baik, tapi membawa kita ke arah yang mungkin nanti kita sesali, dan itu berhubungan dengan orang lain, khususnya berhubungan dengan Three of Swords tadi. Lebih spesifiknya ada Virgo yang dapat temptation untuk mendua hati. Jadi Virgonya nih yang mendua hati dengan orang yang menurut kalian ini lebih cocok dibandingin orang yang sudah bersama kalian. So it's like third party situation, ada kemungkinan itu ya. Oke, so personal banget sih kalau kayak gitu, karena ini general reading tapi harus secara personal untuk dilihat masing-masing. Tapi ya udahlah, kan saya nggak mungkin ngelihat kalian satu-satu gitu ya. Anyway, tolong sebutkan satu hal sebagai pertanyaan dan saya akan jawab dengan yes or no. Jawabannya adalah no. Udahlah, no jawabannya. Pesan dari Angels Guide, ya ampun ternyata panjang. Mother, Father, and God. So balik lagi ke keluarga, balik lagi terutama ke Tuhan, balik lagi pikirin visi kalian di kehidupan apa. Itu yang harus ditonjolkan. Jangan sampai ada third party situation tadi, Three of Swords tadi, karena the loversnya muncul, Two of Cups-nya muncul kuat banget. Well, jangan sampai nanti akhirnya kalian sesali karena memilih sesuatu yang salah gitu loh. The end of tough cycle approaches. Full moon in Capricorn, kalau kalian bisa baca di bawahnya tuh Capricorn, dan saya sudah menyebutkan dari tadi tentang si Capricorn ini. Tapi yang jelas apapun gonjang-ganjing yang terjadi di dalam kehidupan Virgo, by the end pada akhirnya itu untuk kebaikan dan kebahagiaan Virgo itu sendiri. Pada saat melalui badai itu emang susah banget, emang bakalan pocel-pocel, bakalan susah, tough gitu, tapi kalian kuat dan kalian bisa melalui badai itu di sepanjang bulan Januari. Maaf banget ternyata panjang, tapi Virgo saya harap ini bisa jadi bahan masukan untuk kalian dan kalian bisa melihat perjalanan hidup kalian di bulan Januari dengan sebaik-baiknya walaupun chaos atau apapun yang akan terjadi. Oke Virgo, tetap semangat, tetap berbahagia, selalu dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love and bye-bye.